Assalamualaikum. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang apa hubungan antara metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa pengertian metodologi penelitian. Ini sedikit tips bagaimana membuat sebuah definisi. Ini hal yang umum, kita selalu ingin mengetahui definisi tentang sesuatu. Satu contoh, kita ingin mengetahui definisi tentang metodologi penelitian. Intinya adalah untuk mempermudah kita gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang ini sudah ada di websitenya, yaitu kbbi.web.id. Maka kita tahu bahwa apa itu metodologi. Metodologi itu maknanya adalah ilmu tentang metode. Kemudian yang lain adalah uraian tentang metode. Jadi metodologi ada dua pengertian, yaitu satu, ilmu tentang metode, yang kedua, uraian tentang metode. Dengan demikian, maka kalau dalam bab 3 proposal atau laporan penelitian itu ada yang menyebut metodologi penelitian dan metode penelitian, maka bisa kita diskusikan dengan modal dua pengertian ini. Selanjutnya, apa itu penelitian? Maka menurut KBBI, penelitian adalah ada dua penelitian. Yang pertama adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan. Yang kedua, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan satu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dengan demikian, maka kalau kita mengambil definisi dari KBBI, maka metodologi penelitian dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode melakukan penelitian, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Mengembangkan prinsip-prinsip umum ini yang kemudian ke depan disebut dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa itu metode ilmiah? Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ini metode menurut KBBI. Selanjutnya, apa itu ilmiah? Ilmiah itu kata sifat, bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Ini pengertian metode ilmiah. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang dasar penelitian. Pada umumnya manusia itu selalu memiliki masalah. Siapapun mereka selalu memiliki masalah. Ketika memiliki masalah, maka mereka ingin tahu. Ada sebuah hasrat ingin tahu. Selanjutnya, maka dia akan selalu bertanya when, why, and how to, dan seterusnya. Kemudian ini yang namanya kemudian lebih jauh disebut dengan kita melakukan penelitian. Ketika manusia memiliki masalah, maka dia akan selalu mencari jawaban. Nah, bagaimana mencari jawaban? Bagaimana mencari solusi? Maka ada dua macam pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan ilmiah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan non-ilmiah. Ini dua macam pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban, mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Baik, suatu contoh. Ada masalah. Ali sakit demam selama seminggu.
Kemudian kalau ini kita selesaikan dengan pendekatan yang non ilmiah, maka apa yang dilakukan Ali? Maka Ali pergi ke dukun. Selanjutnya di dukun mendapatkan penyembuhan, kemudian disembuhkan oleh sang dukun bahwa Ali kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Ini contoh mencari solusi melalui pendekatan yang non ilmiah. Baik, kemudian contoh solusi melalui pendekatan ilmiah. Maka apa yang dilakukan Ali? Ali mencari data di lapangan. Ali makan apa? Kemudian periksa ke dokter, tes laboratorium, pengobatan, kemudian kesimpulannya adalah Ali kena infeksi bakteri tifus. Ini contoh mencari solusi dengan pendekatan ilmiah atas masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, dengan dua contoh di atas dapat kita buat sebuah ringkasan apa beda pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Sifat pendekatan ilmiah: perumusan masalah jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Selanjutnya, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan pada logika yang benar. Kesimpulan siap atau terbuka diuji oleh orang lain. Ini sifat pendekatan ilmiah yang kemudian di dalam penelitian kita menggunakan metode ilmiah selalu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dengan pendekatan ilmiah. Kemudian bagaimana pendekatan non ilmiah? Maka yang pertama, perumusan masalah itu tidak jelas. Masalah tidak dapat diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari pengamatan data di lapangan. Jadi jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Tidak ada buktinya, tidak dapat dibuktikan. Kemudian keputusan tidak didapatkan, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Selanjutnya, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain. Jadi pendekatan non ilmiah kesimpulannya secara umum tidak dapat diuji oleh orang lain sebab tidak dapat dibuktikan. Ya, beberapa contoh penggunaan akal sehat hanya mengandalkan akal, kemudian prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah, dan pikiran kritis. Ini beberapa contoh pendekatan non ilmiah. Baik, selanjutnya apa itu metode ilmiah? Secara definisi, maka dapat kita sebutkan bahwa metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan. Cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja, perumusan masalah, adanya kebutuhan objektif, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, informasi atau fakta, kemudian analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini keseluruhan langkah yang dilakukan dalam suatu rangkaian yang namanya metode ilmiah. Baik, kemudian di dalam metode ilmiah digunakan dua pola pikir, yaitu yang pertama induktif, yang kedua adalah deduktif. Apa itu induktif? Induktif itu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi mengambil kesimpulan yang sifatnya umum dari hal-hal yang sifatnya sangat khusus. Kebalikannya metode deduktif, pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Jadi kita menyimpulkan dari hal-hal yang sudah umum terjadi.
baik itu teori dan sebagainya. Baik, selanjutnya kalau kita buat keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian, maka bisa kita buat rangkaian demikian. Ketika kita memiliki masalah, kemudian bagaimana mencari solusi masalah, maka kita menggunakan metode deduksi. Metode deduksi kita ingat yaitu mengambil kesimpulan, mengambil jawaban, mencari jawaban dari hal-hal yang sifatnya umum terjadi atau dari teori yang ada. Kemudian dengan metode deduksi ini kita dapat melakukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang diajukan. Jadi dengan deduksi kita dapat memutuskan, dapat menduga jawaban sementara atas masalah yang diajukan. Jawaban sementara ini kemudian dilakukan pengujian, dibuktikan, dilakukan pembuktian. Maka bagaimana melakukan pengujian atas kebenaran jawaban yang ada, jawaban sementara yang telah ditentukan, maka kemudian dilakukanlah metode penelitian. Selanjutnya dengan metode penelitian ini diperoleh suatu data atau fakta. Dengan data atau fakta ini, maka dengan metode induksi kita dapat menyimpulkan hal-hal yang sifatnya umum. Jadi dari data atau fakta yang sifatnya sempit, kemudian kita dengan metode induksi, kita ingat induksi adalah mengambil kesimpulan dari hal yang sifatnya sempit menjadi hal yang sangat umum, maka kemudian kita dapatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Selanjutnya ilmu pengetahuan dapat digunakan secara deduksi untuk menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Demikian seterusnya. Dengan masalah yang dihadapi, dengan metode deduksi didapat hipotesis. Hipotesis dilakukan pengujian dengan metode penelitian, kemudian mendapat data atau fakta, kemudian dapat dilakukan metode induksi untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum yang namanya ilmu pengetahuan. Demikian, maka antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian selalu terkait satu sama yang lain, tidak dapat dipisahkan. Jadi pada intinya, metode ilmiah menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian. Kemudian dari kegiatan penelitian dapat diperoleh ilmu pengetahuan. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan dengan diskusi melalui berbagai forum yang ada. Kemudian ini ada berbagai bahan diskusi. Suatu contoh adalah saudara telah melakukan penelitian. Dengan hasil penelitian saudara, apakah saudara telah menghasilkan ilmu pengetahuan? Apakah setiap penyelesaian permasalahan harus didekati dengan metode ilmiah? Jelaskan pengertian dan ciri-ciri metode ilmiah. Kemudian yang terakhir sebagai bahan diskusi, jelaskan keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di waktu yang lain dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.